Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uray Syaziman Kusuma-Wijaya dengan NIM H1051201051. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai project UTS pemrograman web yang telah saya buat, yaitu pengelolaan data mahasiswa. Mungkin kita demokan terlebih dahulu. Kita coba tambahkan registrasi mahasiswa baru. Kita lihat terlebih dahulu untuk bagian register user, bagian adminnya. Namun tidak akan kita tambahkan data bagian admin karena sudah saya tambahkan. Kita langsung register ke mahasiswa baru. Ini untuk dashboard awal berandanya. Bagian mahasiswa kita coba tambahkan, misalnya 1088. Nama lengkapnya Abdul, agamanya Islam. Oke, untuk tanggalnya kita set hari ini saja untuk tes. Kemudian alamatnya satu, emailnya. Oke, muncul alert dari JavaScript yang menunjukkan data berhasil ditambahkan. Kita kembali ke bagian home page lagi. Nah, di sini kita coba login admin yang telah kita buat. Kita coba login. Oke, berhasil login. Kita lihat ke bagian data mahasiswa. Nah, di sini sudah tampak data yang telah kita tambahkan tadi, yaitu Abdul dengan data-data yang telah kita tambahkan tadi. Kita coba edit. Mungkin kita coba edit namanya saja, jadi Abdul Rahman. Oke, kita update data mahasiswanya. Oke, terdapat alert dari JavaScript yang menandakan data berhasil diupdate. Nah, oke, berhasil. Jadi yang kita ubah tadi namanya saja. Jadi proses update-nya berhasil. Kita coba hapus data yang telah kita tambahkan. Oke, data berhasil dihapus. Menjadi sisa 2 data. Oke, kita coba logout. Oke, berhasil logout. Mungkin kita lanjut ke penjelasan sintak. Yang pertama yaitu koneksi kita ke database yang kita buat. Nah, untuk koneksi, caranya kita manfaatkan fungsi yang namanya MySQL Connect yang meminta 4 parameter. Yang pertama parameter localhost. Di sini saya tampung dalam variabel server. Kemudian parameter user, nama usernya root, kemudian passwordnya. Karena pihak admin saya kasih password, maka pasnya saya masukkan di sini 5916, password dari PHP admin yang saya buat. Kemudian nama database-nya. Kemudian kita cek apakah koneksinya berhasil atau tidak. Kalau koneksinya gagal, maka dia akan menampilkan echo koneksi database gagal yang diconcat dengan fungsi untuk mendeskripsikan suatu error dalam bentuk string. Oke, kita lanjut ke bagian fungsi register. Untuk fungsi regis atau menambahkan data ke database. Di sini kita menggunakan global koneksi, yaitu koneksi yang telah kita buat di file lain dengan cara merequire file koneksi.php. Kita ambil menggunakan variabel global koneksi, kemudian diambil data dari karakter input yang kita tambahkan. Jadi disesuaikan, diambil datanya, ditampung ke dalam variabel. Kemudian kita gunakan query insert into tabel mahasiswa untuk menambahkan data ke tabel mahasiswa. Kemudian ini kita gunakan fungsi MySQL query untuk menjalankan fungsi untuk menambahkan data baru ke dalam tabel mahasiswa. Kemudian kita return menggunakan MySQL affected rows yang parameternya koneksi ke database. Jadi ini untuk mendapatkan sebuah nomor dari baris yang telah kita tambahkan sebelumnya melalui operasi SQL, yaitu operasi insert into tabel mahasiswa. Kemudian kita lanjut ke fungsi
fungsi hapus dan fungsi update pada bagian admin. Nah, di sini mungkin untuk query view-nya terlebih dahulu. Untuk query view-nya, kemudian ini pakai global koneksi juga, dan yang akan mereturn MySQL query dengan bagian query view. Kemudian di looping menggunakan fungsi MySQL fetch assoc. Jadi untuk nge-fetch hasil dari row menjadi atau sebagai associative array, itu gunanya fungsi MySQL fetch assoc. Kemudian fungsi hapus bedanya menggunakan query menggunakan fungsi MySQL query dengan penggunaan query database delete from tabel mahasiswa, di mana ID yang barisan yang ingin kita hapus. Jadi menggunakan query delete, sedangkan update kurang lebih sama dengan insert, namun bedanya query yang dipakai yaitu query update tabel mahasiswa yang kita set apakah mau diubah bagian KTM-nya atau enimnya atau bagian namanya. Kemudian di return juga MySQL affected rows-nya. Setelah itu kita masuk ke fungsi register. Jadi untuk bagian registrasi bagian admin, karena kan dia mintanya ada password dan username. Jadi username-nya kita atur ke huruf kecil semua menggunakan str to lower. Kemudian ada password 1 dan password 2 untuk konfirmasi passwordnya. Jika passwordnya sudah ada, maka jika password pertama dengan password kedua sama atau tidak sama, maka muncul alert dari JavaScript-nya, konfirmasi password tidak sesuai. Jadi password dan konfirmasi password harus sama. Kemudian kita cek username-nya menggunakan MySQL query. Kita tampilkan datanya menggunakan select username from tabel user, yaitu tabel admin, di mana username-nya sama dengan username. Ini untuk variable username. Kemudian jika cek user atau usernya sudah terdaftar, maka dia akan mendapatkan sebuah alert dari alert JavaScript atau pemberitahuan username sudah terdaftar sebelumnya, dan akan mereturn sebuah boolean false. Kemudian kita enkripsi passwordnya menjadi kode hash menggunakan fungsi password hash. Setelah itu jika sudah aman semuanya, maka kita fungsi-fungsi ini telah sesuai, maka kita insert datanya ke dalam tabel user admin menggunakan insert into tabel user. Kemudian kita return juga MySQL-nya affected rows. Kemudian ini untuk bagian dashboard bagian mahasiswanya, dashboard mahasiswa. Kemudian ini untuk bagian registrasinya. Jadi di post pada saat mengklik atau tombol submitnya ditekan, maka dia akan ngecek apakah apakah datanya berhasil ditambahkan. Jadi jika postnya berhasil, maka data berhasil ditambahkan dan langsung berubah halaman ke dokumen location mhs ke file mhs.home. Jika gagal, maka datanya gagal ditambahkan. Nah, ini ada metode, tentunya harus ada metode post di bagian formnya, karena ini kan yang mau kita post ini bagian data mana gitu, apakah KTM yang mau kita post kan KTM name, nama, dan sebagainya. Ini ada admin, ini untuk navbar bagian admin, navbar bagian admin yang dibuat secara terpisah, kemudian bisa digabungkan menggunakan include. Nah, di sini ada bagian require untuk kita memanfaatkan fungsi-fungsi dari file yang telah kita buat secara terpisah menggunakan require. Kemudian ini fungsi logout, jadi di sesinya kita destroy. Kemudian untuk registrasinya, oke, mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.